Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah wardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kemudian kita lanjutkan ngaji bareng. Apalagi yang kita kaji adalah sesuatu yang memang hukumnya fardu ain, yaitu tentang masalah sholat. Dan dari sekian pembahasan sudah kita bahas dan kita sudah sampai kepada pembahasan berikutnya, masalah tasyahud. Bagaimana cara kita bertasyahud yang benar berdasarkan dari dalil-dalil yang kita dapatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Imam Tirmizi. Dikatakan di sini, kana idza jalasa fis sholati wada'a kaffahul yumna ala fakhidhihil yumna. Ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika beliau salat maka meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanannya. Wa qabada asabi'ahu kullaha. Kemudian menggenggam semua jari tangannya. Wa asyara bi isba'ihi allati talil ibham. Kemudian Rasulullah itu memberikan isyarat dengan jari telunjuk kanannya. Wa wada'a kaffahul yusra ala fakhidhihil yusra. Dan juga Rasulullah itu meletakkan tangan kiri di atas paha kiri. Jadi telapak kanan di paha kanan, tangan kiri di paha kiri, kemudian menggenggam semua jarinya, memberikan isyarat dengan telunjuk. Itu cara Rasulullah SAW ketika bertasyahud. Tapi belum sampai di sini, belum selesai. Masih ada lanjutannya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan, kana idza qa'ada litasyahhudi. Rasulullah itu dulu ketika bertasyahud wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra. Tangan kiri diletakkan di paha kiri. Wal yumna 'alal yumna. Tangan kanan diletakkan di paha kanan. Wa aqada 53. Kemudian beliau membentuk angka 53. Wa asyara bi isba'ihis sababah. Mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Jadi jari telunjuk tidak sembarang isyarat seperti ini, tapi membentuk angka 53. Coba kira-kira angka 53 itu seperti apa? Biasanya kalau bapak-bapak isyarat saat tasyahud gimana? Halo? Ini enggak ada yang respon, jangan-jangan enggak ada yang tasyahud tadi. Gimana? Coba wis sak karepe wis. 1 2 3. Ono sing ngene. Ada yang gini, ada yang gimana lagi? Ada yang diputar. Pakai dijilat dicelupin atau enggak? Enggak pakai kan? Yang penting enggak dilanjut aja. Nah, kayak apa angka 53? Memang ulama itu beda nanti. Beda-beda. Yang dimaksud 53 itu yang seperti apa? Beda-beda para ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini
Kalau dalam mazhab Syafi'i yang dimaksud angka 53 itu seperti apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i. Coba langsung kita praktekkan. Genggam 3 jari. Jari tengah, jari manis, kelingking. Coba semuanya. Ini bukan kampanye loh ya. Ini. Belum selesai. Itu angka 3, ini 3. Menjulurkan jari telunjuk kanan, meletakkan ujung ibu jari jempol kanan di jari telunjuk yang mirip angka 5. Tek. Ada buletan di sini. Paham maksudnya? Ini ada buletan. Jadi buletan ini angka 5 kalau dalam Arab. Angka 5 kan bulet. Jadi jari tengah diletakkan, jempol diletakkan di telunjuk. Sehingga membentuk sebuah bulatan. Ini 3, ini 5, maka terbentuklah angka 53. Jadi ketika berisyarat seperti ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Bisa difahami? Tapi belum selesai. Dalam hadis yang lain dikatakan, Rawa Wa'il bin Hujrin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wada'a mirfaqahu al-ayman ala fakhidhihi al-yumna thumma aqada min asabi'il khinsara wallati taliha wa halaqa halqatan bi isba'ihi al-wusta 'ala al-ibham wa rafa'a as-sababa yushiru biha. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Nabi meletakkan siku kanannya di atas paha kanan. Kemudian menggenggam kelingking jari setelahnya, lalu membuat lingkaran dengan jari tengah dan jempol dan mengangkat telunjuk memberi isyarat. Gimana itu gambarannya? Makanya kalau kita lihat ada yang seperti itu, seperti Abah tadi. Ada yang seperti itu, enggak masalah. Mau yang seperti tadi cara pertama, cara yang kedua, atau menggenggamnya seperti ini membuat lingkaran antara jari jempol dan tengah seperti ini. Jadi genggam biasa, seperti ini. Ada yang seperti ini. Jadi ada 2 cara berisyarat. Nah sekarang kita masuk kapan berisyaratnya itu? Apakah dari awal saat kita mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah? Apakah dari awal? Atau ketika asyhadu an la ilaha illallah? Apakah telunjuknya diam saja? Atau telunjuknya bergerak? Kan biasanya kita lihat ada yang diam, betul? Ada yang gerak. Coba kalau yang bapak-bapak di sini mayoritasnya diam atau bergerak? Kalau bergerak boleh apa tidak? Boleh. Sing penting enggak saling menyalahkan ya. Sing diem, iki lapo gerak-gerak, iki kayak cari sinyal lah. Bukan cari sinyal, itu memang gayanya seperti itu. Ya, jadi nanti kita akan bahas 4 mazhab itu gimana cara berisyarat ketika tasyahud. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu baca hadis. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yushiru bi isba'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Ini pendapat yang pertama. Nabi memberikan isyarat ketika berdoa, maksudnya di sini tasyahud, dan ia tidak menggerak-gerakkannya, artinya diam. Ini pendapat yang menggunakan telunjuk diam. Hadisnya ada. Lalu bagaimana dengan orang yang menggerak-gerak? Batihil yusra wa ja'ala hadda mirfaqihi al-ayman ala fakhidhil yumna thumma qabada ithnaini min asabihi wa halaqa halqatan thumma rafa'a isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Jadi dikatakan lalu menggenggam jarinya, membuat lingkaran, kemudian mengangkat jarinya, dan aku melihat ia menggerak-gerakkan sambil berdoa. Ada yang menggerak-gerakkan. Artinya kalau kita posisi diam boleh atau tidak? Boleh. Kalau bergerak boleh atau tidak? Boleh. Yang perlu kita sepakati, kalau seandainya ada yang enggak berisyarat, misalkan dari awal diam aja, enggak nunjuk, enggak gerak, wes gini terus. At-tahiyatul sampai fil alamin
Hamidum Majid. Boleh enggak? Enggak isyarat. Kalau tadi diem oke, gerak-gerak oke. Sekarang enggak pakai isyarat dari awal sampai akhir. Kira-kira sah enggak sholatnya? Sah. Kenapa? Harus disepakati bahwa berisyarat dengan telunjuk itu adalah sunnah. Sunnah, jadi enggak perlu dipermasalahkan sebenarnya. Enggak isyarat loh sah tetap sholatnya. Makanya dikatakan catatan yang perlu dipahami, hukum memberikan isyarat ketika tasyahud itu adalah hukumnya adalah sunnah. Jadi aman ya, mau isyarat, gak isyarat, mau gerak atau tidak digerakkan, itu kesunnahan. Tetapi kita kan perlu mengetahui siapa sih yang berpendapat diem saja, siapa sih yang berpendapat kalau tasyahud itu digerak-gerakkan. Makanya kita tetap bahas. Pendapat yang pertama, mazhab Hanafi. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi itu dikatakan ada dua pendapat. Yang pertama adalah merenggangkan jari-jari tanpa memberi isyarat. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi ada dua pendapat. Yang pertama enggak isyarat sama sekali, gini terus. Mulai dari at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Pendapat pertama dalam mazhab Hanafi. Pendapat yang kedua mengatakan merenggangkan jari-jari sampai syahadat lalu menggenggamnya dan mengangkat telunjuk ketika nafi. Ketika merenggangkan, ketika sudah masuk syahadat, asyhadu alla, ketika kata la baru diangkatkan. Nah ini merenggangkan jari-jari sampai syahadat lalu menggenggamnya dan mengangkat telunjuk ketika la ilaha illallah. Jadi asyhadu alla ilaha, ketika il turunkan lagi illallah. Jadi isyaratnya cuma sebentar. Bisa difahami? Ya. Jadi pertama gini, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai asyhadu alla ilaha illallah sampai fil alamina innaka hamidum majid, gak pakai isyarat lagi. Itu mazhab Hanafi. Ada yang praktek seperti itu di sini? Kayaknya nggak ada ya. Biasanya yang bermazhab Hanafi itu India. Di India itu mazhabnya Hanafi. Dan unik nanti kalau berbicara tentang masalah auratnya itu beda mazhab Hanafi. Beda, tapi nanti belum pembahasannya. Nah ini. Yang kedua, ada pendapat mazhab Maliki. Wa nudiba tahrikuha ai as-sababah yaminan wa shimalan, menggerak-gerakkan telunjuknya tapi gerakannya itu kanan kiri, bukan atas bawah kalau mazhab Maliki. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, yang gerak-gerakkan di sini biasanya atas bawah atau kanan kiri? Mazhab Maliki kanan kiri. Yaminan wa shimalan. Iki bukan cari sinyal ya, memang gayanya gitu. Tahiyatul sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ustadz, kalau yang atas bawah itu emangnya pendapatnya siapa? Ada. Pendapatnya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ya, biasanya diamalkan oleh teman-teman salafi. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Terus ada yang bingung, iki sing bener, nggak pernah ngaji soalnya. Kanan kiri apa atas bawah diputar. Nah, itu sing bingung itu, nggak ono soalnya. Sing diputar itu bingung, kanan kiri apa atas bawah. Oh, at-tahiyyatul mubarakatus shalawat. Tapi nggak masalah. Mau yang diem, oke. Mau yang kayak tadi gerak, oke. Mau yang kayak mazhab Hanafi, la ilaha illallah, oke. Gak masalah, karena masalah kesunnahan. Ada lagi mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i ketika mengangkat, ini posisinya ini sebenarnya sudah seperti ini. Jadi tangan dari awal bukan menggenggam, tetapi sudah membentuk 5-3 tapi tidak diangkat. Contohnya kayak gini. Gimana, Bal? Coba di sini biar kelihatan.
Jadi posisi sudah 53. Ini menurut kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Coba posisi 53 tapi telunjuk di bawah. Jadi belum berisyarat. Masih posisi seperti itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu Asyhadu an la ilaha ketika diangkat. Ini mazhab Syafi'i. Pandangan yang awalnya ke tempat sujud berubah pandangannya ke telunjuk. Asyhadu an la ilaha lihat telunjuknya. Telunjuk sendiri, bukan telunjuknya orang ya. Lihatin ya, telunjuk sendiri. Sampai fil alamina innaka hamidum majid baru salam. Itu mazhab Syafi'i. Ada lagi mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali ini agak butuh konsentrasi. Kenapa? Setiap ada lafaz Allah, lafzul jalalah dalam kalimat tasyahud gerak. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Setiap ada lafaz Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Pokoknya ada lafaz Allah. Fokus ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini enggak fokus, bisa-bisa nyampe ke yang lain. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nyambung ke mana-mana. Fokus. Jadi mau cara yang pertama, cara yang kedua, cara yang ketiga, cara yang keempat, semuanya sah. Karena apa? Masalah kesunnahan. Yang enggak boleh itu kalau dibalik. At-tahiyyatul mubarakatus, ini yang enggak boleh. Itu nantang malaikat. Apa ini maksudnya? Sampai di sini bisa difahami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjut, biar gak ngantuk seperti biasa, mungkin sampai di sini ada pertanyaan, monggo silahkan. Monggo, ada? Tumben gak ada yang bertanya ya. Biasanya langsung pertanyaan terus sampai jam 6 biasanya. Monggo, pertanyaan di sini gak harus yang saya omongkan, bebas sebenarnya pertanyaannya. Belum ada? Belum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjut. Ada tambahan kalau dalam mazhab Syafi'i. Wa yudimu raf'aha wa yaksidu min ibtidaihi bihamzati illallah annal ma'buda wahidun fayajma'u fi tauhidihi baina i'tiqadihi wa qawlihi wa fi'lihi. Dan langgengkan mengangkat jari, berkehendaklah saat mulai mengangkatnya ketika hamzah lafaz illallah. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i tambahan. Jadi diangkatnya ketika asyhadu an la ilaha illallah. Dan kemudian yakinkan bahwa zat yang disembah adalah Esa. Tauhid. Dengan demikian terkumpullah segala tauhid dalam dirinya, baik antara keyakinan, ucapan, dan juga perbuatan. Kita kan bilang illallah ucapan. Kita juga menggerakkan tangannya, illallah gerakan. Keyakinan kita juga illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ngumpul semuanya jadi satu. Kalau dalam mazhab Syafi'i juga ada tambahan wala yuharrikuha. Dalam mazhab Syafi'i tidak digerak-gerakkan. Li'annahu makruhun. Karena kalau digerak-gerakkan, kalau dalam mazhab Syafi'i yang seperti ini atau kanan kiri, itu hukumnya makruh. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Maliki hukumnya sunnah. Itu biasa kalau kayak gitu. Jadi kalau ngomong masalah ilmu fikih,
apalagi cara sholat, cara wudhu dan lain sebagainya. Kadang-kadang para ulama mengatakan ini sunnah, loh ini makruh, ini sunnah, ini makruh. Tapi apa? Tetap saling menghormati, nggak ada yang sampai saling menyalahkan. Diamalkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Beda dengan zaman now. Zaman now kalau nggak mirip dengan perbuatannya, semuanya bid'ah semuanya. Dia nggak sadar kalau sudah mengatakan bid'ah berarti apa? Wa kullu bid'atin dhalalah, sesat. Kalau sudah mengatakan sesat, otomatis wa kullu dhalalatin finnar, tempatnya di neraka. Enggak sadar mengatakan bid'ah sedikit-sedikit bid'ah. Hati-hati. Ya, jangan gampang membid'ahkan. Kalaupun kita tidak sepakat dengan pendapat seseorang dan kita menganggap itu bid'ah, tinggal kita meninggalkan itu, enggak usah dikerjakan. Tapi jangan sampai bid'ah, karena belum tentu ya apa yang kita tujukan itu ternyata bisa jadi salah. Karena setiap orang pasti punya dalil atau rujukan masing-masing. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan, "Idza faragha ahadukum minat tasyahhudi al-akhiri." Kalau misalkan seseorang sudah selesai dari tasyahud akhir, falyata'awwad billah min arba'in. Maka jangan lupa untuk minta perlindungan dari 4 hal. Nabi yang sudah jelas-jelas mendapatkan jaminan surga, diampuni dosanya, wis aman insya Allah, masih minta perlindungan dari 4 hal ini. Dari apa saja? Min azabi jahannam, dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamatih, dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarril masihid dajjal, dari kejahatan al-masih dajjal. Makanya biasanya setelah fil alamina innaka hamidum majid, tidak langsung salam, tapi disunnahkan untuk berdoa. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah diamalkan, Pak? Belum? Sudah? Alhamdulillah. Jadi jangan langsung salam, tapi disunnahkan untuk berlindung dari 4 hal ini. Nabi melakukan. Ya, apalagi kita yang belum tentu selamat, yang belum diampuni dosa-dosanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, tentang tasyahud sudah pembahasannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo, silakan. Monggo, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Ya, ada seorang imam saat tasyahud akhir kok lama sekali. Ya, kalau abah ini husnudzon, mungkin dia berdoa. Kalau suudzonnya mungkin ketiduran ya. Bisa jadi. Tapi alhamdulillah. Apakah boleh selama itu? Ingat, kalau kita jadi imam jangan dilama-lamakan, gak sunnah. Yang sunnah itu justru meringankan. Belum tentu yang di belakang kita itu duduk tasyahud itu kuat. Gak semuanya loh. Kadang-kadang ada kaki yang tidak bisa ditekuk, memaksakan diri. Betul? Rukuk loh. Kadang-kadang orang ada yang gak sanggup rukuk lama. Sujud juga kadang-kadang ada orang yang gak sanggup untuk sujud lama. Makanya dikatakan oleh Nabi itu, kalau misalkan Anda mengimami jamaah atau siapapun, ringankan, karena di belakang itu bisa jadi ada orang tua yang mungkin sudah tidak kuat untuk jongkok, untuk duduk dan lain sebagainya. Ada anak yang muda yang mungkin dia sibuk dengan tugasnya. Ada orang yang pekerja, karyawan dan lain sebagainya yang mungkin dia menyempatkan istirahatnya untuk sholat, dia ingin segera makan, segera kembali lagi ke kerjaannya. Jadi kalau misalkan kita ngimami, cukup
kalau sujud bacanya 3 kali. Jangan lebih. Kecuali kalau kita sholat sendirian mau baca 1000 kali subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, bebas. Sampai subuh bebas. Tapi kalau ngimami rukuk 3 kali, sujud 3 kali, baca doa cukup sekali. Ada boleh doa-doa yang lain, tapi jangan terlalu lama. Ukuran lama ya orang-orang yang bisa ngukur pada keadaan umumnya seperti apa. Iki lama, orang-orang sudah bisa mengukur. Minimal ya kalau misalkan sholat ngimami cukup 1. Kalau misalkan sholatnya sendirian, monggo ditambah doa-doanya. Ya, banyak Rabbana zalamna anfusana. Boleh, tetapi ingat ketika kita berdoa wajib dengan bahasa Arab, gak boleh dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat. Nabi salat itu menggunakan bahasa Arab. Apakah enggak boleh menggunakan bahasa Indonesia? Boleh. Dengan syarat tidak dilafalkan, cukup dilintaskan dalam hati. Saat sujud misalkan, kan kita salah satu anjurannya perbanyak doa. Cuma kadang-kadang kita enggak tahu doanya apa. Masa subhan rabbiyal a'la terus sampai saya bingung. Boleh baca doa yang lain. Dengan bahasa Indonesia boleh, tapi jangan dilafalkan. Lintaskan saja dalam hati. Lintaskan apa yang mau diminta. Ruku. Ya ketika saya dulu kan pernah cerita, saya pernah ikut pelatihan sholat bahagia itu. Kan pernah, Profesor Ali Aziz. Setiap gerakan ada doanya. Doanya bahasa Indonesia. Tapi diingatkan sama Profesor Ali Aziz, jangan dilafalkan karena ini bahasa Indonesia. Karena kalau sholat wajib dengan bahasa Arab. Habis baca Fatihah, gak langsung surat, tapi melintaskan lagi. Saya bingung pertama itu, iki bahagianya ngendi? Ruko, habis itu doa lagi, lama. Iki endi bahagianya, sing ono sakit kabeh. Sujud lama sekali, doa karena doa sesuai dengan kebutuhan. Saya enggak merasa bahagia waktu itu, waktu latihan, bingung, bahagianya mana. Ternyata saya merasakan kebahagiaan ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia. Sakit semua soalnya waktu itu. Ya karena memang enggak kebiasa, okay? Tidak terbiasa sholat lama. Sholatnya wis model patas cepet itu kilat ya. Makanya saya biasanya kemana-mana ketika ngimami sholat mesti bawa SIM, STNK, helm, tak bawa ya. Takutnya ditilang polisi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya beda kalau misalkan sudah terbiasa lama, bagus itu. Ya, jadi biasanya yang mengadakan pelatihan-pelatihan itu Profesor Ali Aziz, ada Ustadz Sukanan As-Siddiq biasanya di Al-Akbar. Pelatihan sholat khusyuk itu sampai nangis-nangis. Ya, saya nyoba itu nggak iso nangis belas, malah nggak khusyuk saya ya. Iki apa nangis sih? Baru ingat utang, nangis langsung saya. Gini caranya ternyata. Memang repot ternyata untuk khusyuk itu susah. Makanya kalau ada pertanyaan, khusyuk itu termasuk rukun atau tidak? Khusyuk dalam sholat wajib atau tidak? Tidak, itu sunnah. Nah, kalau misalkan wajib, coba berapa orang yang sholatnya tidak khusyuk dan tidak sah? Sunnah. Kehusukan itu sunnah. Makanya setiap orang ketika pulang itu membawa pahala yang berbeda. Ada yang 1/8 cuma dapatnya. Ada yang 1/4, ada yang dapat full, ada yang 1/3, macam-macam tergantung kehusukan. Tapi insya Allah kalau kita berjamaah, insya Allah sudah diterima semuanya, saling melengkapi. Amin ya rabbal alamin. Oh, ada pertanyaan yang lain, silahkan. Monggo, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyalami. Allah ada di ars. Setelah sholat salaman. Bid'ah, oh ya. Setelah sholat salaman dan dikatakan bid'ah.
Ditanya Allah di mana? Di Arsy. Ada 2 pertanyaan ini, saya tampilkan dulu supaya jelas tentang bersalaman itu sebenarnya boleh apa enggak. Kalau bapak-bapak di sini, ibu-ibu biasanya habis sholat salaman atau tidak? Ibu-ibu salaman? Salaman. Bapak-bapak? Enggak? Coba seandainya ya, seandainya. Misalkan kita berpendapat tidak salaman. Terus kemudian ada yang menjulurkan. Diterima atau tidak? Apa ditolak? Kalau ditolak kira-kira sakit hati apa enggak? Oh, tersinggung. Coba sebenarnya ada enggak kalau kita berbicara tentang jabat tangan setelah sholat? Ini sekalian dibahas karena kan sudah selesai habis ini. Jadi yang pertama, ada hadis umum yang berbunyi seperti ini, ma min muslimin yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqu. Ini hadis umum. Tidak ada 2 orang muslim saling bertemu kemudian bersalaman kecuali dosa-dosa keduanya diampuni oleh Allah setelah berpisah. Saya tanya, ini disebutkan tempatnya apa enggak? Boleh enggak saya lakukan sekarang? Boleh enggak saya lakukan sebelum sholat? Boleh enggak saya lakukan setelah sholat? Ini tidak disebutkan tempatnya, maka jangan mengada-ada. Kecuali kalau kita lakukan setelah sholat, bid'ah. Nabi enggak pernah mengatakan seperti itu. Faham enggak sampai di sini? Kalau kita nambah-nambah seperti itu harus menunjukkan mana kata Nabi yang mengatakan seperti itu. Justru yang nambah-nambah seperti itu yang bid'ah. Kenapa? Nambah-nambah perkataan Nabi yang tidak pernah dikatakan oleh Nabi. 1. Yang kedua dikatakan min tamamit tahiyyatil akhdhu bil yad. Di antara bentuk penghormatan yang paling sempurna berjabat tangan. Kalau ada yang menjulurkan tangan itu artinya menghormati. Bahkan pahalanya yang lebih besar itu adalah yang menjulurkan pertama kali. Ya, yang nerima itu pahalanya kalah. Ibarat orang mengucapkan salam sama yang menjawab salam, padahal hukum mengucapkan salam hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Pahala yang sunnah lebih besar daripada pahala yang wajib. Khusus spesial salam itu. Makanya kalau kita bertemu, kalau bisa pegang yang kenceng, ucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Jangan cuma gak kayak gitu cara salaman. Digenggam, hep, hep, yang mantap. Kalau perlu gerakkan, ya. Jadi kalau ngantuk itu langsung kaget. Ya, ya, jangan cuma gini, Mas Bina, coba sini Mas Bina. Salaman sing mantep, ya. Jadi salaman itu bukan cuma gini. Bukan, itu apa itu? Ya. Ini mana? Oh, saya benar ya. Hop, Assalamualaikum. Gitu. Jadi mantap gitu loh. Ya, rasanya itu langsung nyetrum. Coba kalau misalkan diginikan, mantap. Jangan lemes, jangan letoy, ya. Kayak nggak minum STMJ ya. Sing kenceng. Ini belum selesai ini, ya. Jadi ojo emosi dulu. Ada lagi. Oke, wakeh. Ini masih hadis umum. Jadi namanya salaman bahkan dikatakan selalu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, kapanpun, bertemu dimanapun, selalu. Nah yang jadi pertanyaan, kalau setelah sholat memangnya ada enggak Nabi pernah melakukan dan para sahabat itu? Ternyata apa? Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Berarti sahih apa enggak kalau riwayat Muslim? Sahih. Dikatakan an Sayyidina Yazid ibni Aswad radhiyallahu anhu annahu shalla subha ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu bahwa ia salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala thumma tharan nas ya'khuduna bi yadihi yamsahuna biha wujuhahum fa akhadtu bi yadihi famasahtu biha wajhi. Lalu setelah sholat para jamaah berebut untuk menyalami tangan Nabi, kemudian mereka mengusapkan ke wajahnya masing-masing, dan begitu juga saya menyalami tangan Nabi, lalu saya usapkan ke wajah saya. Jadi Nabi pernah sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh para sahabat rebutan menyalami, dicium tangannya Nabi. Pernah nggak dilakukan oleh Nabi? Pernah. Jadi jangan langsung mengatakan gak pernah dicontohkan oleh Nabi. Iya, dibaca hadis. Hadis itu bukan cuma satu. Hadis Bukhari ribuan, hadis Muslim ribuan, Abu Daud
An-Nasa'i, Tirmizi, berapa itu hadis kok wis langsung mengatakan gak ada hadisnya. Memang sudah pernah menghatamkan hadis. Yang terjadi sekarang langsung ngomong itu gak ada hadisnya. Tanyakan, memang kitab hadis apa yang pernah kamu hatamkan? Gak akan mungkin. Wong yang mondok saja loh, belum tentu hatam baca kitab-kitab hadis itu. Apalagi yang gak mondok cuma baca artikel atau nonton-nonton di YouTube. Wis berani mengatakan tidak ada hadisnya. Wong ulama saja kita lihat coba. Ulama loh ya. Kita kan bukan ulama. Dikatakan tutlabul musafahah fahiya sunnah akibas sholati kulliha wa inda kulli laqiyin, bahwa bersalaman setelah sholat adalah sunnah, dan begitu juga setiap berjumpa dengan sesama muslim. Ketemu salaman, setelah sholat salaman. Ustadz, saya pakai pendapat yang gak bersalaman. Oke, gak apa-apa. Tapi kalau di sampingnya ada yang nyalami, jangan buat dia tersinggung, salaman. Kenapa? Masih ada pendapat ulama yang mengatakan boleh, soalnya jangan terlalu kaku. Pernah kejadian di depan saya pas di soft 2, di depan salaman, ditolak. Zikir, Masya Allah, zikir dulu mas. Lah gitulah, sakitnya di mana? Ya di sini. Loh sakit itu. Kalau saya langsung tak ambil sandal, tak keplak, pulang saya. Beneran loh kalau saya ditolak itu salaman itu. Iya, soalnya sakit. Kalau sakit hati lebih baik langsung tak gitu, kabur tapi habis itu ya. Jangan terlalu kaku. Kalau seandainya memang pakai pendapat, gak ada contohnya Nabi. Oh iya sih, saya pernah mendengar ada hadis yang mengatakan gini, ada ulama yang membolehkan, saya pakai pendapat ulama. Daripada menyakiti hati orang. Bisa difahami sampai di sini? Banyak ini loh. Annaha minal bid'il mubahah. Ini bid'ah, tetapi bid'ah mubah artinya boleh dilakukan. Ini ulama yang mengatakan. Annaha dakhilah tahta umumi sunnatil musafahah mutlaqan. Musafahah atau salaman setelah sholat masuk dalam keumuman hadis tentang musafahah secara mutlak. Karena bisa dilakukan kapan saja. Sebelum sholat, setelah sholat, mau ke toilet, salaman maneh. Ketemu lagi dalam masjid, salaman maneh. Habis makan pagi, salaman maneh. Sampai bosan ya, di toilet ketemu orang ini, di sini ketemu ini. Iki orang ada di mana-mana iki kan. Gak apa-apa, sunnah. Ini ulama yang mengatakan, makanya kan Allah yang mengatakan, mengingatkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak tahu tanya kepada ulama, jangan pakai pikiran sendiri. Kita dikit-dikit gak ono hadis sih, gak ono hadis sih. Memang berapa hadis yang sudah dihafal? Sing dibaca loh cuma hadis terjemahan. Repot, wong saya ya hafalnya hadis loh cuma berapa juga. Saya hati-hati juga dalam mengatakan ini bid'ah, gak ada contohnya, gak ada ini. Jangan-jangan kita saja yang belum membaca hadisnya. Ya tapi gak usah melotot gitu Pak. Saya jadinya takut kalau kayak gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi para ulama lo banyak ini ya yang mengatakan tentang boleh, bukan cuma satu ulama. Tinggal dihitung saja. Ini yang baru saya kutip ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu baru 6. Itu banyak sebenarnya. Ini cuma kutipan-kutipan perkataan para ulama. Dan ulama ini enggak sembarangan ulama. Wong tingkatannya siapa ini? At-Tahawi, Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini ahli-ahli semuanya. Jadi kalau misalkan sampai mengatakan bid'ah, ya jangan terlalu gitu ya. Bid'ah artinya sesat, masuk neraka. Ya. Terus ketika ditanya, Allah itu di arsy. Hadis, kok hadis ya? Allah itu di arsy. Di Al-Quran itu disebutkan. Ketika kita menggunakan dalil di Al-Quran, jangan cuma dipakai satu saja. Tetapi hubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain itu banyak. Jumlah semua ayat Al-Quran berapa? Kilali ya, pelajaran dulu kelas SD. Suratnya ada berapa? 114. Ayatnya ada berapa? 6.666. Wis ngitung tak Pak? Saya belum ngitung. Hurufnya ya nggak usah lah ya. Nggak hafal ya, nggak pengaruh masuk surga atau tidak ya. Nggak hafal jumlah itu masuk neraka nggak hafal ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan disebut dalam satu ayat misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Ar-Rahman zat yang maha pengasih itu
beristiwa di atas arsy. Nah, ada yang mengatakan beristiwa itu mendefinisikan sebagai bersemayam. Akhirnya apa? Kalau tidak mendasarkan kepada ayat yang lain yang mengatakan laisa kamitslihi syai', Allah itu enggak sama dengan siapapun. Itu harus digabung itu dua ayat. Oh, berarti bukan berarti beristiwa itu bertempat. Karena kalau saya mengatakan bertempat di arsy, otomatis mirip dengan makhluk. Faham maksudnya? Laisa kamitslihi syai', rumusnya. Allah itu beda dengan makhluknya. Kalau makhluknya bertempat, butuh pada tempat, artinya Allah tidak sama dengan makhluknya. Ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah ciptakan bumi, otomatis secara tidak langsung mengatakan aku beda dengan bumi. Allah menciptakan langit, aku beda, enggak sama dengan langit. Allah menciptakan malaikat, aku beda, enggak sama dengan malaikat. Intinya apa? Makanya kalau kita belajar kitab Aqidatul Awam, itu ada sifat yang namanya mukhalafatul hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi ketika dikatakan istiwa alal arsy, ya, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, bersemayam di atas arsy, bukan berarti Allah duduk nongkrong kayak saya, apalagi sambil rokokan, ya beda ya, nggak boleh. Artinya apa? Tafsirkan supaya tidak menyerupai makhluknya. Tafsirannya apa? Para ulama ada yang berpendapat dua. Yang pertama, terhadap ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yang pertama tafwid. Tafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah. Ya sudah, pokoknya Allah mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu seperti apa bentuknya. Gak saya tafsirkan, gak saya bayang-bayangkan seperti apa. Satu. Yang kedua, berpendapat ta'wil. Ta'wil ini apa? Supaya orang-orang yang awam tidak salah paham. Loh, Allah kok duduk di atas arsy? Akhirnya ditakwil, yang dimaksud dengan istiwa di situ adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu menguasai segala sesuatu termasuk arsy. Ya, bukan berarti nongkrong. Kalau misalkan didefinisikan secara tekstual, ada loh kalimat Allah itu ada di dekatku. Allah di dekatku, di arsy lagi kosong berarti. Ya kan? Allah di sepertiga malam turun ke langit dunia. Wah, sepertiga malam setiap tempat beda, faham maksudnya? Karena apa? Berputar kan bumi. Sepertiga malam di sini, sepertiga malam di sini, sepertiga malam di sini. Allah turun setiap sepertiga malam. Akhirnya apa? Arsy-nya kosong. Kalau diterjemahkan secara tekstual, karena memang kalau Al-Quran gak boleh diterjemahkan secara tekstual. Makanya para ulama terhadap Al-Quran nulis tafsir. Itu gunanya supaya apa? Supaya kita tidak salah faham. Banyak tafsir-tafsir. Apa tafsir yang kita ketahui? Satu, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Munir. Sudah berapa tafsir yang kita hafalkan? Yang sudah kita baca? Alhamdulillah, baru muqaddimah semua Ustaz. Gak apa-apa, yang penting ada niat untuk membaca, gitu aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Monggo, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipel. Salat di sebuah masjid kemudian langsung dipel. Ada yang tahu? Nggak usah disebut ya. Nggak usah disebut. Memang ada yang seperti itu karena bukan kelompoknya dianggap najis. Akhirnya dipel. Ya saya nggak tahu juga kenapa gitu loh. Padahal ya nggak najis. Ya tidak hanya bapak ya. Profesor Zahro itu ya pernah cerita juga. Habis sholat tiba-tiba dipel. Tiba-tiba dipel. Tapi itu dapat izin loh dari pemerintah itu. Organisasinya. Izinnya resmi. Tapi ya itu uniknya. Ya meskipun unik ya nggak usah ditiru. Masa habis ini bapak-bapak ini dipel semuanya kan? Enggak kan? Berarti ini bukan termasuk masjid itu, Pak. Okay? Itu memang ada sebuah masjid yang kalau bukan jamaahnya
bukan memang jamaahnya di situ, biasanya langsung dipel. Gimana? Ya itu tidak dibenarkan kalau dalam pemahaman kita. Baru kita itu boleh ngepel dan lain sebagainya kalau memang ada jelas-jelas najis. Ya, makanya nanti akan kita bahas najis itu. Najis itu ada berapa? Ada 2. Najis apa? Bingung, coba bisa nyebut angka. Nanti kita bahas. Jadi biar pelajaran-pelajaran waktu SD ingat semuanya. Najis itu ada 3. Kurang 1 nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, aman kok. Kurang 1. Jadi 1 najis mutawassithah. 2 najis mukhaffafah. 3 najis mughalladzah. Baru nanti dibersihkan. Ya kalau manusia itu suci. Ya dikatakan manusia itu suci. Bahkan orang kafir suci apa tidak? Suci. Nanti akan dibahas semuanya. Makanya biar kita tidak masuk kepada yang seperti itu. Gunanya kita ngaji. Tapi mereka ya punya pemahaman sendiri. Ya sudah urusannya. Tapi kalau nggak salah dulu pernah dikatakan kalau misalkan ada terjadi seperti ini laporkan. Karena sudah pernah ada tertulis gitu. Gak akan melakukan seperti itu. Siapa yang ngomong itu? Profesor Ali Aziz kalau nggak salah. Ya, jadi kalau memang menemukan masih masjid terus kemudian dipel, laporkan ke saya. Karena sudah ada perjanjian nggak akan seperti itu. Tapi wallahu a'lam, saya lupa ya kalau benar seperti itu ya. Tapi tidak dibenarkan, okay? Memang ada yang seperti itu, cuma tidak benar. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Monggo, Pak Ali. Mic-nya geser. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kebetulan saya ngajar di SMK, Ustaz. Ngechat apa? Ngajar di SMK. Ngajar di SMK. Banyak perempuannya ya. Banyak. Kebetulan murid kami karena jurusannya kesehatan perempuan. Saya cari tolak salaman. Dalam artian saya anggap mereka sudah balik. Makanya saya tidak memang saya membatasi untuk bersalaman dengan yang tidak paham. Itu konteksnya yang pertama dengan yaitu murid yang pertama. Yang kedua, karena saya merasa mencoba membatasi, jadi ada semua saya rata, walaupun itu yang 3 SD sekarang kan saya nggak boleh bersalaman, termasuk juga yang di atasnya. Sebenarnya ada nggak sih batasan yang tidak boleh salaman itu? Apakah balik kalau tua itu apa yang atau ke bawah itu seperti apa? Terima kasih. Oh iya, ada batasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasannya ada. Bentar. Ada filenya sebenarnya. Tapi langsung saya jawab. Jadi ada larangan untuk bersentuhan bagi yang bukan mahram. Tetapi yang bukan mahram di sini, para ulama itu ada batasannya. Ada mayoritas yang mengatakan batasannya saat balik, saat sudah sama-sama dewasa. Artinya kalau belum balik masih boleh. Berarti Pak Ali nggak boleh nolak. Ya, kalau anak masih belum balik usia 7 tahun, nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah balik, mau dia itu murid ataupun tidak, kalau bukan mahram, menurut 4 mazhab itu hukumnya haram bersalaman. Apakah ada yang mengatakan boleh? Ada. Mazhab Hanafi, cuma ada syaratnya. Syaratnya adalah satunya tua, sepuh, dan dia sudah tidak ada hasrat, tidak ada syahwat dan lain sebagainya. Nah ini juga nggak ngerti, karena belum kita kasih faham. Ya, kalau saya lagi sholawatan, kan sing hadir ku akeh. Sing hadir itu bukan orang-orang yang sudah ngerti-ngerti ngaji-ngaji seperti itu. Preman-preman juga hadir semua. Yang pang juga hadir, yang di sininya ditindih hadir, di sininya ini ditindih hadir. Perempuan-perempuan yang modelnya ya gerombol-gerombol kayak gitu hadir. Kadang-kadang ada yang menjulurkan tangan ke saya. Terus apa yang saya lakukan? Kalau saya tolak kira-kira tersinggung enggak orang itu? Sedangkan dia itu orang yang
memang harus butuh bimbingan. Jadi saya mikir kalau tak tolak, wah ustadznya gak hadir lagi majelis. Paham enggak sampai di sini? Makanya akhirnya saya pilih antara dua pilihan, iki saya dosa. Harus diyakini dosa saya ini. Kenapa? Dia bukan mahram. Tapi kalau saya tolak, orang ini bisa-bisa tersinggung, gak mau hadir lagi majelis ini. Karena merasa ustadznya sombong. Ngerti enggak maksudnya? Akhirnya terpaksa. Tapi saya yakin ini dosa saya. Istighfar saya ngakeh. Akhirnya besoknya saya sampaikan kalau gini ya, disampaikan secara umum waktu ngajinya. Supaya apa? Mungkin yang pernah salaman jadinya mendengar lagi. Jadi ada kalanya ini keadaan darurat ya, bukan darurat, bukan kesempatan. Wih, cakep iki cantik iki salami ya. Nek mak-mak ditolak, bukan kayak gitu. Ya, ada kalanya karena memang ini orang sih nggak ngerti. Karena mungkin orang anak-anak yang nongkrong-nongkrong di luar. Kebetulan Pak hadir majelis, terus salaman, Ustadz, dawes kadung gini, maaf, waduh, ya apa rasanya? Dan saya pernah soalnya, teman saya, ya kebetulan salafi, sampean iku sholawatan kok ono sing joget di luar iku apa sih? Kan ada sing goyang, main bendera itu apa gunanya? Pernah nggak ngelihat kayak gitu? Pernah kan? Ya tak sampaikan. Kalau nggak ngerti, nggak langsung turun ke lapangan, jangan usah komentar. Apa yang sudah Anda berikan kepada anak-anak seperti itu? Dakwah apa? Apakah cuma menghujat saja? Cobalah turun lapangan, kalau memang bisa mendakwai dengan caramu, dakwahi. Masalahnya orang yang seperti itu lagi perpindahan. Faham maksudnya? Mungkin lagi seneng ke orkes-orkes. Kok ono sholawat, akhirnya ganti bendera. Coba daripada dia joget-jogetan di mana? Di tempat-tempat maksiat, ya wes di majelis dulu. Tapi harus kita yakini, bukan berarti joget-jogetan di majelis itu bukan berarti boleh, gak boleh. Tapi kita cara menggiringnya itu harus pelan-pelan. Ya, dakwah itu harus pelan. Gak langsung, iki haram, gak bisa. Ya, Wali Songo ketika berdakwah gimana? Orang-orang senengnya gamelan. Akhirnya dipakai. Ketika mau masuk gak bayar, cuma mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk tiketnya. Gak pakai uang. Akhirnya disampaikan Anda sudah mengucapkan kalimat syahadat. Berarti Anda itu sudah Islam, kewajiban Anda ini. Gitu cara dakwahnya. Ada ngumpul-ngumpul, main kartu, ya, minum-minuman. Wali Songo apa dakwahnya? Gak dibuyarkan kumpul-kumpulnya, diganti. Daripada minum ini ganti kopi susu. Ayo kita baca kalimat-kalimat thayyibah. Akhirnya jadilah tahlilan. Pelan-pelan. Ya enggak iki haram, bid'ah. Ya, kayak gitu ya. Bisa-bisa coba bayangkan kalau seandainya dulu yang berdakwah ke Indonesia langsung model kayak gitu. Bisa-bisa Islam minoritas ditolak sama orang Indonesia. Orang Indonesia dulu mayoritas apa agamanya? Hindu Buddha, bisa-bisa ditolak, diusir. Cuma gara-gara apa? Pendekatannya pelan-pelan. Alhamdulillah sekarang Indonesia jadi mayoritas Islam. Makanya kita pelan-pelan gandeng anak-anak muda, pelan-pelan. Tapi ya salah tetap, sholawatan kok jogetan, tetap salah. Makanya kan kadang-kadang nasihatnya itu tidak hanya dalam bentuk ceramah, dalam bentuk nyanyian juga. Ya, moco maulid kudu khusu ojo rokokan. Karena yang sholawatan ono sing rokokan. Iki rokokane opi ya gitu. Nabi gak mau kalau di majelisnya itu ada orang rokokan, gak mau hadir. Makanya ada dibentuk kosidahnya itu. Dia ngikuti, wih negur saya iki kan gitu. Moco maulid kudu khusu ojo rokokan. Sholawatan ora kena joget-jogetan. No kan? Nasihatnya dimasukkan di situ. Gak bisa, iku haram. Gak bisa. Orang itu beda cara menerima dakwah. Opo mane suwit-suwit lan celometan. Sio-sio ora bakal oleh ganjaran. Ditegur kan aslinya. Sio-sio ora bakal oleh ganjaran. Gitu. Cara nasihatnya pelan-pelan. Ya. Kok jadi melotot semuanya ini ya.
Saya ini nggak seneng ini, santai aja nggak apa-apa. Nggak apa namanya, nggak setuju boleh, boleh apa-apa. Monggo, ada pertanyaan? Wes sudah mau habis ini. Sudah? Ada? Monggo, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena hilang kesadaran. Ya, paham. Bisa dipaham. Karena hilang kesadaran, akhirnya tidak sholat. Kan macam-macam penyakit itu, ada yang koma, ya koma itu hilang kesadarannya. Sholat hanya dibebankan oleh kepada orang yang mukallaf. Mukallaf itu 1 akil, berakal, 2 balik, 3 sampai dakwah kepadanya. Ya, ada yang berdakwah. Makanya orang-orang yang hidup di pedalaman, yang nggak ada ustadz yang mendakwai, pakaiannya koteka dan lain sebagainya, itu tidak kena beban sholat. Bahkan kalau mati seperti itu, nggak ada yang berdakwah ke situ, selamat itu nanti. Ya, makanya bapak-bapak kalau pengen selamat masuk surga, salah satunya hidup di pedalaman, pakai koteka kemana-mana. Tahu koteka? Yang cuma nutup ikut tok. Ya, terus apa namanya? Selamat pendengaran dan penglihatannya. Nah, salah satunya adalah berakal. Nah, ketika orang pingsan, orang koma, hilang kesadaran, itu akal tidak berfungsi. Ada hal-hal yang harus dikodok ketika hilang kesadarannya disengaja. Kalau hilang kesadarannya karena disengaja, karena mabuk-mabukan, minuman-minuman keras, sehingga hilang kesadarannya, maka beberapa sholat yang ditinggal saat dia mabuk, wajib dikodok. Tetapi kalau karena sakit, ya mungkin jam 9 sakit dia, hilang kesadaran sampai 5 hari. Selama dia hilang kesadaran gak ada beban untuk mengkodok. Tetapi selama dia itu sudah sadar, mungkin sudah mulai siuman dan lain sebagainya, selama akal sudah berfungsi, dia tidak bisa ngapa-ngapain, tetap dia wajib sholat. Selama akal berfungsi. Ustadz, tapi saya pakai pempes dan lain sebagainya, itu kan najis. Boleh tetap sholat dan wajib sholat. Sholatnya itu namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat lihurmatil wakti itu sholat untuk menghormat waktu. Karena apa? Karena tidak mampu memenuhi syarat dan rukunnya. Gak bisa menghadap kiblat, gak bisa mensucikan diri dari najis, wudhu gak iso. Ya, sama ketika kita mungkin di perjalanan, baju najis, sudah masuk waktu, gak ada tempat untuk ganti, gak bawa baju ganti, bukan berarti kita meninggalkan nunggu pulang, enggak, tetap sholat, tapi sholatnya lihurmatil wakti. Seandainya kita mati, belum sempat mengganti itu, tetap dianggap sholat. Tapi kalau kita enggak mengganti, itu tetap ada tanggungan, berarti kita meninggalkan sholat. Berarti sholat lihurmatil wakti, kalau sudah sehat, bisa memenuhi syarat dan rukunnya, dikodok. Loh Ustadz, wis kadung karena saya sudah ragu, saya enggak sholat. Apa yang harus saya lakukan? Selama sadar dihitung. Berapa hari sadar, berapa hari tidak bisa sholat, itu dikodoi. Dikodoinya gimana? Pelan-pelan aja. Setiap sholat, sholatnya 2 kali. Subuh, sholat, saya kodok sholat subuh. Oh saya utangnya 3 hari Ustadz. Duhur, selama 3 hari, sholatnya 2 kali. Satunya sholat biasa, satunya niat kodok. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Pertanyaan terakhir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kan masih baru belajar Islam. Dulu saya nggak pernah sholat sama sekali. Terus setelah ada satu kejadian, saya dulu menganggap misalnya apa doa atau apa yang kita sholat untuk balik, saya pikir itu buat apa? Nggak ada, saya nggak fungsi lah. Karena kenyataannya kan, wah nggak ada bukti ya. Dan ternyata saya di belajar
kalau umur itu manusia tentukan, soalnya kan kita olahraga, ya. Tapi setelah itu saya disadarkan dengan kejadian orang saya meninggal, padahal umurnya nggak terlalu tua. Setelah itu saya sadar bahwa itu dan kita saya kan sudah lama nggak sholat, apakah saya wajib mengkodok itu? Atau hanya cukup dengan saya bertobat? Ada soalnya pernah dari YouTube itu cukup hanya bertobat, nggak perlu mengkodok, nggak masalah. Ada bilang, oh wajib mengkodok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah meninggalkan sholat, apakah wajib diqodho atau cukup bertaubat? Coba sekarang kita baca hadis. Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Siapa meninggalkan sholat, baik dia tertidur atau lupa atau memang sengaja meninggalkannya, maka hendaknya ia melakukan sholat setelah ingat dan tidak ada kafarat atau pengganti selain itu. Enggak ada pengganti selain sholat. Berarti kira-kira harus diqodho atau tidak? Orang yang ketiduran, orang yang lupa wajib diqodho. Hadis yang kedua, idza raqada ahadukum anis sholati aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha. Apabila salah seorang dari kalian tertidur hingga luput dari mengerjakan satu sholat atau ia lupa, maka hendaklah ia menunaikan sholat tersebut ketika ia ingat. Yang lupa saja suruh ingat. Yang lupa suruh ingat ya apa sih? Yang lupa aja suruh sholat. Nah sekarang kita lihat dalil berikutnya. Ini panjang soalnya. Nah ini, apakah orang yang meninggalkan sholat bertahun-tahun itu harus diqodho? Ya, bertahun-tahun, mungkin 1 tahun saya nggak sholat, Ustadz baru sadar sekarang. Ada yang mengatakan tidak wajib qodho, Ustadz. Apakah ada yang mengatakan seperti itu? Ada yang mengatakan. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama mengatakan tidak wajib qodho, tapi diharuskan bertaubat nasuha dan banyak melakukan sholat sunnah apabila memungkinkan. Mungkin Bapak membaca yang ini, iya kan? Bertaubat, terus memperbanyak sholat sunnah. Coba saya tanya sekarang, sholat sunnah bisa nggak menggantikan sholat wajib yang kita tinggalkan? Beda bandingannya loh. Ini bukan pendapat 4 mazhab. Tapi kalau pendapatnya 4 mazhab, ini wajib qodho sholat bertahun-tahun. Dalilnya apa? Fadainullahi ahaqqu ayyuqdha. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Kalau hutang kepada manusia wajib dibayar, apalagi hutangnya kepada Allah. Meninggalkan sholat berarti kita punya utang kepada Allah. Wajib nggak diqodho? Pendapat yang kedua mengatakan wajib diqodho. Dan ini menurut 4 mazhab. Terutama mazhab Syafi'i itu paling keras. Kalau punya utang sholat wajib, gak boleh sholat sunnah sebelum sholat wajibnya selesai. Itu ada dalam kitab Fathul Mu'in. Tapi ada 2 pendapat, saya kembalikan lagi. Pendapat pertama mengatakan tidak wajib qodho. Dalilnya apa? Ya ini dalilnya ada. Yang kedua wajib qodho, pendapat 4 mazhab. Yang mengatakan tidak wajib qodho itu biasanya diantaranya Syekh Utsaimin, Ibnu Taimiyah, yang biasanya dipakai oleh teman-teman Salafi. Dalilnya kalau yang wajib qodho yang biasanya merujuk kepada 4 mazhab. Ya saya kembalikan kepada bapaknya, mau pakai pendapat 1 atau 2. Bagaimana kalau mau mengqodho? Dikasih solusi. Cara mengqodho sholat yang ditinggal begitu lama. Diperkirakan dulu, saya itu mulai dari SMA nggak sholat. Oh benar berarti ya. Ya, tak lihat dari wajahnya, iya, enggak Pak, enggak. Bercanda, nanti saya dibegal nanti. Enggak, cuma bercanda. Saya tidak sholat ini mulai dari SMA dihitung. Terus saya tobat ini mulai dari bapak atau ibu saya meninggal. Mulai dari SMA, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun saya Ustadz. Berarti ada 4 tahun sholat yang harus diqodho. Kalau mau pakai pendapat kedua, tapi saya tidak memaksa, ada pendapat 1 yang tadi disebutkan Bapak, betul pendapat pertama. Tapi kalau mau pakai pendapat 4 mazhab, qodho. Ya, karena salah satu bentuk taubatan nasuha itu adalah diganti.
Ya, semuanya. Bagaimana caranya? Kalau menurut mazhab Maliki, cara mengkodoknya setiap hari mengkodok 2 hari sholat. 2 hari sholat, 2 kali sholat. Artinya sholat, terus kodok 1, kodok 2. Sama rokaatnya. Kalau duhur ya 4, asar ya 4. Bukanlah berarti wes ngodok dijadikan 1 rokaat kabeh. Enggak ya, tetap 4 semua. Atau, kalau 2 sholat ya terlalu susah Ustaz. 1 sholat aja boleh. Berarti 4 tahun, selama 4 tahun sholat 2 kali. Allahu Akbar, sholat wajib biasanya. Sholat subuh tadi. Terus habis itu saya kodok. Kalau kodok itu enggak pengaruh dengan waktu-waktu yang dilarang. Meskipun dilakukan setelah sholat subuh, setelah sholat asar, boleh. Ya, khusus kodok. Saya ngodok bahasa Indonesia, enggak usah sibuk-sibuk ribet-ribet dengan bahasa Arab. Saya kodok sholat subuh karena Allah. Allahu Akbar. Selama 4 tahun. Jumlah rakaat 2. 2. Sholat biasa 2, sholat kodok 2. Ya. Sama, kalau duhur berarti sholat biasanya 4, sholat kodok 4. Kok 2 sih? Tetap 4. Dikosor. Tetap 4. Tapi ya lebih baik ya 1 aja, 1. Jadi selama 4 tahun double sholatnya. Ustadz, saya belum tuntas mengkodok selama 4 tahun, meninggal 2 tahun. Insya Allah innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sudah ada niat, sudah dianggap insya Allah. Ya, daripada enggak ada usaha sama sekali. Wes cukup. Iki wes matahari loh sudah bersinar kayak gini, tega banget iki. Saya ditanya, sampai mereng-mereng gini ini harusnya sadar ya. Ini loh gak enak. Ini kan ya. Paling akhir salam. Iki terus selesai ini ya. Kalau salam ketika fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum, masih ngadep ke depan. Kan pertama masih ngadep ke telunjuk. Fil alamina innaka hamidum majid. Masih lihat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tutup. Hop, ngadep ke tempat sujud. Assalamualaikum, masih ke tempat sujud. Warahmatullah, noleh. Balik lagi. Assalamualaikum, noleh. Warahmatullah. Bisa difahami sampai di sini? Wallahu a'lam bishawab. Miring-miring ini enggak enak ya. Ada pertanyaan? Alhamdulillah enggak ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.